Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah zat yang memberikan hidayah kepada hambanya siapa saja yang Dia kehendaki, sehingga mereka dimudahkan untuk melakukan ketaatan, walaupun bagi sebagian orang itu hal yang berat. Bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, apalagi ketika dalam suasana hujan, berat bagi banyak orang. Namun alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk menjalankan itu dan disambung dengan kajian di pagi ini. Ayat yang tadi dibaca oleh imam pada saat sholat subuh di surat Al-An'am mengingatkan kita ada sebagian orang yang dia menolak kebenaran karena merasa punya status sosial. Mereka merasa lebih tinggi derajatnya, lebih hebat, lebih kaya, dan semua kelebihan yang mereka punya, sehingga mereka menganggap Muhammad gak layak untuk berada di atas kita. Kalau jadi pengikut Muhammad berarti sama dengan menganggap Muhammad berada di atasnya. Allah Ta'ala mengatakan wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din. Demikianlah kami berikan ujian kepada mereka. Allah uji orang kafir itu ba'dahum bi ba'din, antara satu dengan yang lain, dalam arti mereka saling membanggakan. Kita orang yang hebat, kita orang yang lebih kaya, kita orang yang lebih unggul dibandingkan pengikutnya Muhammad. Pada posisi itu mereka menganggap bahasanya orang muslim tidak lebih mulia dibandingkan kita. Sebab pengikut Nabi SAW di awal mula dakwah beliau dominan adalah ad-du'afa wal masakin, orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin. Liyaqulu, agar mereka mengatakan, aha ula'i mannallahu alaihim min bainina. Apakah mereka yang lebih berhak untuk diberi anugerah oleh Allah dibandingkan kita? Apakah mereka yang lebih berhak untuk dapat hidayah? Jadi mereka sebut dapat hidayah itu anugerah dari Allah. Maka pengakuan itu mereka nyatakan, aha ula'i mannallahu alaina min bainihim, amannallahu alaihim min bainina. Apakah mereka yang lebih berhak untuk mendapatkan nikmat Allah dibandingkan kami? Alaihissallahu bi'alama bisyakirin. Kalau kemudian mereka lebih berhak, berarti mereka lebih unggul dibandingkan kita. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, membantah pernyataan mereka, anugerah hidayah itu nikmat, dan Allah akan berikan nikmat anugerah hidayah ini kepada orang yang lebih pandai bersyukur. Siapa yang lebih pandai bersyukur? Mereka yang tahu isi hati hamba. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui siapa yang lebih pandai bersyukur, sehingga Allah katakan di bagian akhir ayat, alaihissallahu bi'alama bisyakirin. Bukankah Allah yang paling tahu siapa yang lebih pandai bersyukur? Apakah kalian wahai orang musyrikin yang merasa lebih unggul dari sisi status sosial, ataukah kaum muslimin yang kalian sebut sebagai du'afa dan orang-orang miskin, kalian menolak Nabi Muhammad SAW? Sementara ad-du'afa ini mau menerima Rasulullah SAW, dan menolak Nabi SAW sama dengan menolak nikmat. Karena itu anugerah yang terbesar dari Allah. Risalah yang Allah berikan kepada beliau merupakan rahmat bagi seluruh alam, ditolak. Berarti mereka tahu syukur nggak? Nggak tahu syukur. Nabinya SAW diutus oleh Allah di tengah mereka, mereka tolak. Sementara orang-orang yang du'afa, orang-orang yang miskin mau menerima, mereka lah orang yang bersyukur. Maka mereka lebih layak dapat hidayah dibandingkan kalian yang lebih merasa unggul dengan status sosial yang kalian miliki. Makanya di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut orang yang menolak Nabi SAW sebagai manusia yang menolak nikmat. Allah Ta'ala berfirman, alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar. Tahukah kamu mengenai keberadaan orang yang baddalu ni'matallah, yang mengganti nikmat Allah kufran dengan kekufuran? Mengganti nikmat Allah dengan kekufuran artinya tidak mau mensyukuri nikmat Allah, menolak nikmat Allah, sehingga kehadiran Nabi SAW di tengah mereka, mereka nggak mau menerimanya. Maka ketika mereka nggak mau menerimanya, Allah kasihkan nikmat itu kepada yang lain. Sehingga dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah
ketika beliau menjelaskan surat Al-An'am ayat 53 yang tadi dibaca oleh Imam, beliau mengatakan, "Wa dzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ghalibu man ittaba'ahu fi awwalil bi'tsah du'afa an-nasi minar rijali wan nisa wal 'abid wal ima." Dulu di awal dakwah Nabi SAW, dominan yang mau nerima itu orang-orang lemah, termasuk para budak, baik laki maupun perempuan, itu yang mau nerima. Di saat hidayah diterima oleh mereka, di saat mereka mau menerima nikmat itu, Allah berikan hidayah untuk semakin yakin dengan iman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di masa belakangan seperti yang kita tahu, mungkin ada banyak fenomena orang yang menolak kajian, menolak ceramah, dan seterusnya, menolak kehadiran Ustadz A, Ustadz B, sebagaimana yang sering kita saksikan. Dan para asatidzah datang bukan untuk bikin onar, bukan untuk menyebarkan penyimpangan, tapi mereka diundang oleh masyarakat setempat dalam rangka memberikan pengarahan. Dan kalau kita sadar bahwasanya ilmu itu nikmat, maka seharusnya tidak ditolak. Ketika itu ditolak, Allah tidak hilangkan, tapi Allah alihkan ke tempat yang lain. Mungkin orangnya bisa ditolak, tapi hidayah nggak bisa ditolak. Sebab nikmat hidayah ini Allah berikan kepada orang yang pandai bersyukur. Alaihissallahu bi'a'lama bisyakirin. Bukankah Allah yang paling tahu siapa orang yang pandai bersyukur? Maka kita layak untuk bersyukur kepada Allah ketika Allah bukakan hati kita untuk masih mau mendengar. Sebab ada sebagian orang yang merasa, itu kajian apaan sih? Mungkin dulu Pak, dengan sekarang jauh berbeda. Kita masih ingat dulu di awal-awal tahun 2000 ketika dakwah ini mulai merambat berkembang. Jadi ustadz datang sendiri dengan naik motor, naik sepeda, itu biasa. Di kajian, ruangan masjid ber-AC nggak pernah ada. Adanya tempat yang panas dan ya mungkin suasananya nggak nyaman. Karena dominan yang hadir bukan orang yang berkemampuan. Belakangan, walhamdulillah. Sehingga ada sebagian orang yang menilai, itu pengikutnya kayak gitu, orang-orang kayak gitu. Akhirnya malah menghindar. Karena melihat dominan yang hadir adalah yang tidak punya status sosial. Bahkan termasuk saya dulu awal mulanya. Ketika jadi mahasiswa di UGM, saya lebih seneng datang ke masjid kampus, dengerin yang bergelar profesor atau doktor. Sementara kajian-kajian di masjid-masjid kecil, yang isi belum ada yang bergelar, yang dari Madinah belum pulang. Walhamdulillah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hati kami untuk mau menerima kebenaran, meskipun awalnya berat, sedikit demi sedikit, tahap demi tahap, kita bisa mengenal, oh ternyata bagian ini. Jadi status sosial terkadang bisa menghalangi orang untuk mau mendekat kepada kebenaran. Baik, semoga renungan ini memberikan manfaat bagi kita dengan tadabbur terhadap ayat yang tadi dibaca oleh Imam pada saat sholat subuh. Berikutnya kita akan membahas sesuai dengan tema yang ada. Anda baca Pak, tulisannya apa ini Pak? Hah? Apa tadi temanya? Jangan sampai menyesal. Terbaca di sini. Jangan sampai menyesal. Baik. Jangan sampai menyesal. Penyesalan yang dialami oleh manusia ada dua keadaan. Ada penyesalan yang masih bisa diperbaiki, dan ada penyesalan yang gak mungkin bisa diperbaiki. Kapan penyesalan yang masih bisa diperbaiki? Kapan penyesalan yang masih bisa diperbaiki? Sebelum kesempatan taubat ditutup. Sebelum kesempatan taubat ditutup. Sepanjang kesempatan taubat masih dibuka, orang yang nyesel masih bisa memperbaiki. Makanya inti dari taubat adalah menyesal. Nabi SAW mengatakan, an-nadmu huwa taubah. Penyesalan itu inti dari taubat. Dan penyesalan yang merupakan inti dari taubat itu berangkat ketika pelakunya yang bersalah ini dia ngaku salah.
Tapi kalau orang yang berbuat kesalahan, dia nggak ngaku salah, kira-kira gimana? Tidak mungkin dia taubat. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut keberadaan orang yang mereka baru menyesal di hari kiamat disebabkan karena ketika di dunia dia tidak pernah merasa bersalah. Di surat Al-Kahfi, insya Allah kita semua sudah hafal, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Sampaikan ya Muhammad, apakah aku telah menyampaikan kepada kalian tentang orang yang paling rugi amalnya besok di hari kiamat? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka adalah orang yang menyimpang perbuatannya. Dhalla itu artinya sesat ya. Nah, tapi kata-kata sesat kan dihindari. Briefing dari panitia. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang yang menyimpang perbuatannya di kehidupan dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Tapi mereka menyangka kalau mereka sedang berbuat baik. Nah, kalau dalam posisi ketika mereka tidak merasa bersalah, maka tidak mungkin menyesal. Orang itu baru menyesal ketika di satu titik dia punya an-nadam, ketika dia punya penyesalan atau dia merasa bersalah. Baik, selanjutnya kita beralih kepada penyesalan yang tidak mungkin bisa diperbaiki. Kapan penyesalan itu tidak mungkin bisa diperbaiki? Ketika kesempatan taubatnya sudah ditutup oleh Allah. Ada dua keadaan di mana kesempatan taubat itu ditutup oleh Allah. Sebutkan. Yang pertama, saat naza'. Masya Allah, dapat hadiah ya. Saat naza'. Baik, nanti minta tolong. Yang kedua, kapan kesempatan taubat ditutup oleh Allah? Matahari terbit dari barat. Sebelum mati, taubat sudah ditutup. Kapan itu? Ketika nyawa sudah berada di tenggorokan, menjelang dicabut oleh Allah. Masih ada di jasadnya yang disebut dengan fase ghargharah. Nabi SAW pernah mengatakan, Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah menerima taubat dari sang hamba selama belum mengalami ghargharah. Malam yugharghir, yang dimaksud dengan yughargharah artinya nyawa berada di tenggorokan. Karena nyawa itu dicabut dari arah mana? Dari arah atas, kepala. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Inna ruha idha qubidha tabi'atul basar. Ketika nyawa itu dicabut, diikuti oleh mata, sehingga matanya mendelik ya. Matanya terbelalak. Karena itu ketika Anda melihat orang yang meninggal dalam posisi matanya terbelalak, dianjurkan untuk segera ditutup. Sebab diikuti oleh mata. Nah, dia belum pada posisi dicabut, masih ada di jasad tapi sudah ditutup di saat menjelang kematian. Karena itu Allah ceritakan tentang Fir'aun. Pada saat Fir'aun itu bertaubat kepada Allah. Kapan Fir'aun bertaubat kepada Allah? Ketika tenggelam. Allah Ta'ala ceritakan di surat Yunus, Wajawazna bi bani Israel al-bahra. Kami seberangkan Bani Israel sehingga dia selamat dari lautan. Fa'atba'ahum Fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa. Lalu diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya dengan penuh semangat permusuhan dan ingin mengganyang Bani Israel. Jadi apa yang mendorong Fir'aun untuk nyebrang? Padahal begini, kalau Fir'aun ketika melihat Bani Israel sudah berhasil nyebrang, terus Fir'aun pulang, dia masih jadi raja. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sematkan di hati Fir'aun keinginan kuat untuk membantai Bani Israel bersama pasukannya, sehingga digambarkan oleh Allah, fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa.
Fir'aun mengikuti mereka bersama pasukannya dengan penuh semangat permusuhan ingin membantai Bani Israel. Jadi semangat untuk membunuh orang itulah yang membuat mereka ngejar. Andaikan dia pulang, dia masih bisa jadi raja, masih bisa menikmati kerajaannya. Bersama dengan pasukan-pasukannya masih bisa menikmati kekayaan yang ada di kota Mesir. Tapi mereka ikut. Akhirnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sejenis dengan amal. Dulu Fir'aun ini membantai semua anak laki-lakinya Bani Israel, sehingga yang ditinggal perempuan. Maka Allah binasakan Fir'aun bersama dengan bala tentaranya, yang mati laki-laki semuanya. Perempuannya di Mesir, karena kan gak ikut. Yang wanitanya tertinggal di Mesir, yang lemah-lemah, yang sudah kakek-kakek, kemudian wanita-wanita, semuanya ditinggal di Mesir. Fir'aun dan pasukannya yang laki-laki semuanya ikut, tenggelam semuanya. Sebagaimana dulu mereka membantai laki-lakinya Bani Israel. Allah Maha Adil. Al-jaza'u min jinsil amal. Baik. Hatta idza adrakahul gharaq, sampai ketika dia tenggelam. Qala, Fir'aun mengatakan, amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Aku beriman tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, dan aku menjadi orang Muslim. Kemudian malaikat mengatakan, al-an, baru sekarang? Al-an wa qad asaita qablu, baru sekarang kau tobat, padahal sebelumnya kau durhaka, kau bermaksiat, wa kunta minal mufsidin, dan kau banyak berbuat kerusakan. Disesali dengan apa? Lumpur, kemudian ditenggelamkan, tapi diabadikan oleh Allah jasadnya. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari ini aku selamatkan jasadmu untuk menjadi tanda kebesaran Allah bagi generasi setelahmu. Inilah contoh orang yang dulu paling pembangkang di muka bumi, yang minta disembah, bahkan ngaku Rabbul Alamin. Innama ana rabbukumul a'la. Dia mengklaim dirinya al-a'la, yang tertinggi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ngasih hukuman seperti ini untuk orangnya. Baik. Dan orang mati, kalau jasadnya kelihatan, itu terhormat atau tidak? Tidak. Kenapa? Makin nampak jelek, ya? Nampak menakutkan. Sehingga cara Allah menghinakan Fir'aun, setelah mati tetap dihinakan. Kalau jasad tidak kelihatan kan terkubur tanah, sudah selesai. Tapi setelah mati tetap dihinakan. Jasadnya ditampakkan oleh Allah, sehingga yang namanya jasad orang mati makin lama makin rusak. Kelihatan jelek, kelihatan menakutkan. Oh, kayak gini tuh rupanya wong yang dulu melawan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Baik. Di posisi ketika orang sudah dalam keadaan gorgoroh, tobat gak diterima. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menutup tobat bagi hamba yang sudah sampai pada tingkatan gorgoroh. Yang kedua, ketika matahari terbit dari barat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'at taubah. Hijrah tidak akan pernah putus sampai taubat itu putus. Wala tanqati'ut taubah hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Dan taubat tidak akan pernah putus sampai matahari terbit dari barat. Ketika matahari terbit dari barat, tidak langsung binasa bumi ini. Dunia ini tidak langsung hancur. Mereka masih bertahan hidup dalam waktu yang dikehendaki oleh Allah, namun semuanya kafir. Dan siapapun yang mau beriman tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, di kesempatan pada saat Allah Subhanahu wa ta'ala masih menerima taubat kita, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan untuk beraktivitas normal. Kalaupun Anda menyesal dengan aneka kesalahan, atau kita menyesal dengan aneka kesalahan yang kita lakukan, masih ada kesempatan untuk perbaikan, yaitu dengan bertobat. Dan penyesalan yang masih di waktu yang diizinkan bisa menghapus dosa. Karena dengan taubat, kata Nabi SAW, orang yang bertaubat maka sebagaimana dia tidak pernah berdosa. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari perbuatan dosa sebagaimana orang yang tidak punya dosa
yang sudah dia taubati. Baik, selanjutnya kita akan melihat beberapa cerita yang Allah sebutkan dalam Al-Quran mengenai penyesalan penduduk neraka. Bagaimana Al-Quran menggambarkan penyesalan penduduk neraka. Peristiwa ini sudah terjadi atau belum? Belum. Tapi pasti akan terjadi. Karena seperti inilah nanti kalimat penyesalan yang akan mereka sampaikan pada saat mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Kita akan lihat di antaranya. Yang pertama, mereka semuanya menyesal ingin kembali ke dunia. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Al-Fajr, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka mengatakan, ya laitani, celakalah aku, qaddamtu li hayati, andaikan dulu aku menyiapkan di masa aku hidup. Di saat mereka berada di yaumil qiyamah, di hari akhir, mereka mengatakan qaddamtu li hayati, ya laitani qaddamtu li. Semua orang akan mengalami itu. Saya, Anda, dan semua orang akan mengalami itu. Semuanya menyesal kenapa dulu tidak persiapan maksimal ketika masih hidup. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, andaikan dulu aku persiapan ketika aku masih hidup. Yang itu nggak mungkin bisa ditarik kembali. Mukmin maupun kafir semua akan mengalami. Yang mukmin mereka merasa menyesal karena apa, Pak? Merasa ketaatannya kurang, merasa terbebani dengan maksiat dan dosa yang pernah mereka lakukan. Karena semua perbuatan maksiat akan jadi beban di punggung hambanya. Jadi beban di punggung sang hamba. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Allah katakan wa wada'na anka wizrak, kami hilangkan dosa darimu. Alladhi anqadha dhahrak, yang itu akan menjadi beban dhahraka, punggungmu. Allah hilangkan dosa Nabi SAW, tapi kita kan tidak ada jaminan kayak gitu. Sehingga apapun yang kita lakukan akan jadi beban di punggung kita. Baik. Selanjutnya, terus gimana Pak caranya untuk bisa mengatasi penyesalan ini? Sebelum datang waktunya kita perbaiki. Walhamdulillah, Allah kasih hidayah kita sebagai mukmin. Walhamdulillah, Allah berikan kita kesempatan untuk mau belajar, mau mendekat ke Al-Quran, mau mendekat untuk mengisi waktu dengan mendengarkan tausiah dan ceramah. Dan semua ini hidayah yang diberikan oleh Allah bagi sang hamba. Tinggal selanjutnya, apa perbaikan yang bisa kau lakukan? Kebaikan dipertahankan dan ditambah, dan kekurangan segera dikurangi. Kalau masih ada aib, perbuatan maksiat dan dosa, segera dikurangi sebisanya. Karena kita masih punya kesempatan, di mana semua orang pasti nanti akan mengalami penyesalan ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Selanjutnya, penyesalan yang dialami oleh orang munafik, di mana mereka tidak bisa mengejar orang yang beriman, disebabkan cahayanya dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu, pada hari di mana munafik lelaki dan munafik wanita mereka memanggil orang-orang yang beriman, unduruna naqtabis min nurikum, tunggu kami mau mengikuti cahaya kalian. Jadi setelah orang kafir disingkirkan oleh Allah, dimasukkan ke dalam neraka, yang tertinggal mukmin dan munafik. Allah berikan suasana gelap gulita. Pak, kok bisa gelap Pak? Katanya matahari didekatkan 1 mil. Nuansa seperti ini berubah-ubah sesuai yang dikehendaki. Dalam posisi gelap itu, semuanya nggak punya penerang kecuali yang mukmin. Allah jadikan cahaya orang mukmin di mana? Min baini aidihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim, dari depan dan kanan dan kiri. Sebagaimana yang Allah firmankan tentang perintah untuk bertaubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha
Asallahu ayyukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya mereka, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya mereka membimbing mereka di arah depan dan sebelah kanan. Orang mukmin punya itu. Nah, orang munafik pingin ngikutin karena cahaya mereka redup. Allah matikan cahayanya. Sehingga di saat cahaya mereka mati, mereka manggil orang mukmin karena mereka masih bersama dengan orang mukmin. Maka dikatakan kepada orang munafik, "Qilarji'u wara'akum faltamisu nura." Coba kamu balik saja ke belakang, cari cahaya di belakang. Nah, begitu orang munafik balik ke belakang untuk nyari cahaya, faduriba bainahum bisur. Kemudian Allah pasang tembok di antara mereka. Lahu babun, yang ada pintunya. Batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihil adab. Tembok yang ada pintunya itu di sebelah dalam isinya rahmat, yang luar isinya adab. Mereka kemudian berguguran masuk ke dalam neraka dalam keadaan kegelapan. Jadi ibarat ada jurang yang sangat dalam, orang lewat di malam hari tanpa cahaya, kemudian dia merambat-merambat kecemplung. Suasana seperti itulah yang nanti akan dialami oleh orang munafik. Sehingga di saat mereka berusaha untuk mengejar cahayanya orang mukmin, kemudian ditutup oleh Allah dengan tembok, lalu mereka sudah tidak mampu lagi untuk mengejar, maka mereka kebingungan dalam suasana gelap gulita. Dalam keadaan itu mereka berhati-hati agar tidak kecemplung ke dalam jurang. Tiba-tiba mereka terperosok ke dalam jurang, masuk neraka. Ini nuansa yang dialami oleh orang munafik yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di surat Al-Hadid. Selanjutnya, ada juga penyesalan yang dialami oleh orang kafir, di mana pada waktu mereka di dunia rajin ibadah, menyembah berhala dan Tuhan selain Allah yang mereka harapkan nanti bisa memberikan pertolongan. Sehingga orang kafir beramal atau tidak? Beramal? Beramal. Mereka beramal. Bahkan bisa jadi ada di antara mereka yang amalannya lebih serius daripada orang mukmin. Coba Pak, bertapa dengan postur tubuh tertentu ya. Nggak boleh banyak gerak, kadang tidak makan, tidak minum dalam waktu yang lama, sampai badannya kurus karena jadi petapa. Itu kan lebih sulit ya dibandingkan i'tikaf. Anda i'tikaf dengan semedi itu bahasa Arabnya sama. Akifun, akafa, yakufu. Makanya Ibrahim mengatakan kepada kaumnya yang mereka menyembah berhala, Ibrahim mengatakan, "Wa ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun." Ini berhala apa toh? Yang kalian i'tikaf di hadapannya. Antum laha akifun. Kalian i'tikaf di hadapannya. Karena inti dari i'tikaf adalah berdiam diri dalam rangka ibadah. Orang kafir i'tikafnya lebih serius daripada yang muslim. Kalau kita bicara sama-sama i'tikaf, yang muslim pindah sini, pindah sana, ngobrol sini, ngobrol sana, kopi, teh, masya Allah. Belum lagi WA-WA-an. Baik. Mereka bisa jadi beribadah lebih dibandingkan orang mukmin. Abu Amr Al-Jawni, Abu Amr Al-Jawni, ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, pernah meriwayatkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sewaktu jadi khalifah pernah datang ke Syam. Kemudian ketika beliau tiba di Syam, beliau melihat ada sebuah kuil milik seorang rahib. Di dalamnya ada rahib. Kemudian Umar memanggil, "Ya rahib, wahai rahib, datang ke sini." Akhirnya dia keluar karena dipanggil oleh pemimpinnya. Syam sudah ditaklukkan. Begitu rahib menghadap Amirul Mukminin, kemudian Umar melihat dari atas sampai bawah. Kemudian beliau nangis. Pembantunya Umar tanya, "Ya Amirul Mukminin, ma yubki?" Wahai Amirul Mukminin, apa yang membuat Anda menangis? Kemudian beliau mengatakan,
tadzakartu qaulallahi ta'ala, aku teringat firman Allah Ta'ala, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Amilatun nasibah, ada orang yang rajin beramal, nasibah, dan dia istiqomah untuk beramal. Nasibah itu menancapkan dirinya untuk beramal, artinya istiqomah, gak pernah putus dia beramal. Tapi gimana Pak? Tasla naran hamiyah, masuk ke dalam neraka. Jadi si rahib ini kurus, kering, gak terawat karena banyak ibadah, tapi ujungnya apa? Neraka. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berikan gambaran. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin. Yahsabuhu adh-dham'anu ma'a. Orang-orang kafir itu dalam menghadapi amalan mereka, kata Allah, kasarabin biqi'ah, seperti fata morgana yang ada di padang pasir. Yahsabuhu adh-dham'anu ma'a, orang yang kehausan menyangka itu air. Sehingga coba bayangin gini Pak, orang yang kehausan berada di satu titik tertentu, dia berada di padang pasir nyari air, nggak ada. Kemudian dia melihat di kejauhan, itu kayaknya ada sungai di kejauhan. Udah, kira-kira dia kejar atau diam saja? Hah? Dia kejar. Saat dia kejar, tambah tenaga nggak? Tambah tenaga. Ayo kita tambah tenaga. Kita berusaha sekuat tenaga, sehingga makin capek. Udah kehausan, dalam kondisi sangat capek, melihat fata morgana, dikejar. Begitu dia kejar, dalam posisi dia makin capek, hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an. Sampai ketika dia tiba di sana, dia nggak dapat apa-apa. Lu kok nggak ada? Kok nggak ada apa-apa? Padahal mereka sudah berusaha untuk ngejar, mereka sudah berusaha untuk capek, sudah nambah tenaga, tapi sampai sana nggak dapat apa-apa. Wa wajadallaha indah, yang dijumpai adalah Allah yang akan menghisapnya. Amal sampai capek ketika di dunia, dengan punya harapan, pengen berharap A, harapan B, harapan C, bahkan ada yang sampai nggak nikah, ada yang kemudian mereka memaksakan dirinya untuk hanya ibadah dan aneka bentuk ketaatan yang mereka lakukan terhadap Tuhannya, dengan harapan nanti akan diselamatkan oleh Tuhannya. Begitu sampai di sana nggak ada apa-apa, zong, ya. Sehingga mereka terkena PHP. Harapan palsu ternyata yang selama ini mereka lakukan. Demikianlah gambaran orang yang beramal tapi salah. Dia sudah berusaha untuk melakukannya dengan sekuat tenaga, dengan harapan nanti di akhirat dia dapat hasil tertentu. Begitu tiba di yaumil qiyamah, mereka nggak dapat apa-apa, zong. Dia di PHP. Baik, semoga kita tidak bernasib seperti itu Pak. Maka jangan sampai melakukan amalan yang landasannya hadis palsu. Jadi misalnya ada orang yang beramal, coba kamu baca kalimat ini, kamu baca sholawat ini, kamu baca doa ini, atau kamu lakukan amalan ini. Kerjakan sholat 2 rakaat, baca Al-Fatihah 70 kali di masing-masing rakaat. Selesai baca Fatihah, baca ayat kursi 123 kali. Ngitungnya saja sudah susah ya. Anda ketika jadi imam sholat id, takbir 7 kali, bagi yang belum terbiasa, ngitung 7 saja sudah. Makanya saya ketika dapat keterangan tentang baca sholawat 4444, berapa itu? Angka 4 jejer papat, 4444. Itu saya mikir, ini ngitungnya saja susah. Beramal sambil ngitung, berarti kan harus mempersiapkan counter dulu ya, alat untuk ngitung. Dengan janji siapa yang sudah berhasil mengamalkan itu nanti akan dapat ini, dapat ini, dapat ini. Padahal nggak pernah ada janji itu. Sampai di yaumil qiyamah dia berharap janji itu. Zong. Lah kenapa? Ya kamu yang menjanjikan siapa? Lu katanya ada hadis seperti ini, kata siapa? Hadis palsu diikuti.
Itulah kira-kira penyesalan yang akan terjadi pada diri seorang hamba pada waktu dia beramal, namun ternyata harapan itu kok kosong. Baik, hal yang sama juga akan terjadi kepada mereka yang sudah lelah beramal, berharap mendapatkan pahala dan balasan, tapi ternyata amalan itu dihambur-hamburkan oleh Allah, dijadikan seperti debu, sehingga yang bersangkutan tidak bisa menangkapnya. Allah Ta'ala mengatakan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Dan kami hadapi amal yang telah mereka kerjakan. Jadi ditunjukkan oleh Allah, kau dulu yang pernah menyantuni anak yatim, kau dulu yang sering bergabung di lembaga filantropi, kau dulu yang katanya punya semangat sosial, pengen punya kegiatan-kegiatan sosial, sehingga dia merasa dengan semua itu nanti akan ada harapan di yaumil qiyamah, tapi dia tidak beriman, atau bisa jadi riyaknya dominan, sehingga memperjuangkan itu biar nanti dikenang oleh masyarakat, punya pengikut, punya massa, punya apa lagi, bisa mencalonkan untuk jadi pemimpin dan seterusnya. Sangat mungkin biar viral, ya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Dia ketika beramal penuh dengan kepentingan, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan amalnya gimana? Haba'an manthura, seperti debu yang berterbangan. Enggak ikhlas. Maka bahaya jemaah, mereka yang belum terbiasa untuk beramal ikhlas, sehingga saat beramal selalu berharap untuk mendapatkan pujian dan penuh dengan kepentingan, bisa jadi nasib amalnya seperti ini. Baik, kita sampai jam berapa? Ini sudah siang. Kalau sampai siang, kurang berapa menit lagi? 15 menit. Nah, baik. Selanjutnya, ada juga penyesalan yang dialami oleh penduduk neraka disebabkan karena mereka mengikuti orang yang tidak layak diikuti. Karena mereka ngikutin orang yang tidak layak diikuti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, setelah mereka dimasukkan ke dalam neraka, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila rabbana atihim di'faini minal adab wal anhum la'nan kabira. Mereka mengatakan, rabbana, wahai Rabb kami, inna ata'na sadatana, kami dulu mentaati pemimpin-pemimpin kami, para tokoh-tokoh kami, wa kubara'ana, dan pembesar-pembesar kami, fa adalluna sabila, ternyata mereka menyesatkan kami dari jalan yang lurus. Akhirnya mereka emosi sama pemimpinnya, sama tokohnya, sampai mereka minta kepada Allah agar yang diikuti itu, para tokoh itu, diberi hukuman 2 kali. Rabbana atihim di'faini minal azab, ya Allah berikan kepada mereka azab 2 kali lipat. Jadi balas dendamnya apa? Berdoa kepada Allah agar pemukanya diberi azab 2 kali lipat. Padahal dulu di dunia dia sangat cinta banget sama pemuka ini, sampai ketika nama baiknya sempat disinggung misalnya sama orang lain, Masya Allah, berani mati untuk membela tokohnya, sehingga dia ikuti tokohnya ini, tapi ternyata tokohnya ini mengajak kepada penyimpangan. Dia ikuti tokohnya yang dulu ketika di dunia sangat dia cintai, tapi ternyata mengajak kepada jauh dari agama. Maka besok di yaumil qiyamah dia menyesal, kenapa saya ikuti itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang lain, wa yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi, pada hari di mana orang zalim akan gigit jari. Gigit jari menandakan apa? Penyesalan. Yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Mereka mengatakan, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, andaikan dulu aku mengikuti jalannya sang rasul. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila,
celaka aku, andaikan dulu aku tidak menjadikan fulan sebagai khalil, sebagai orang yang sangat aku percaya, orang yang sangat aku ta'zimi, yang aku muliakan, yang aku ikuti. Laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan yang benar, ba'da idz ja'ani, setelah peringatan itu datang kepadaku. Wa kana asyaitanu lil insani khadzula. Sementara setan itu tidak akan mau membantu manusia. Sehingga di saat pengikutnya ini butuh, yang diikuti nggak bisa bantu. Akhirnya ini jengkel, minta kepada Allah, ya Allah, hukum pemuka-pemuka kami ini 2 kali lipat. Padahal dulu ketika di dunia gimana, Pak? Sangat dicintai. Tapi di akhirat jadi orang yang sangat dimusuhi. Di akhirat jadi orang yang sangat dimusuhi. Karena itulah kecintaan pengikut kepada imamnya, tokohnya, hanya akan diabadikan oleh Allah jika didasari karena takwa. Sehingga gurunya ngajak dia untuk bertakwa, dan pengikutnya mengikuti gurunya untuk bertakwa. Di saat itulah Allah abadikan rasa cinta itu, sehingga di yaumil qiyamah mereka bisa saling menyelamatkan satu dengan yang lain melalui proses syafaat yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Mengikuti Nabi SAW salah satu sebab untuk dapat syafaat beliau. Sehingga ketika sang hamba melakukan tajridul ittiba', berusaha untuk semaksimal mungkin mengikuti Rasulullah SAW, maka dia punya peluang untuk dapat syafaat dari beliau. Karena kecintaan yang didasari karena takwa. Kita mencintai Nabi SAW karena takwa, mencintai para sahabat karena takwa, mencintai orang-orang saleh karena takwa. Jadi mereka kita ikuti dalam kegiatan takwa, maka nanti akan diabadikan oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana yang Allah firmankan, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Hubungan kedekatan antara satu dengan yang lain akan jadi sumber permusuhan kecuali kedekatan karena takwa. Maka kalaupun kita punya teman akrab, baik karena kesamaan hobi, karena kesamaan merek mobil, ya, terus bentuk komunitasnya ada kan banyak ya. Nah, merek mobilnya sama, bikin komunitas. Karena kesamaan A, karena kesamaan B, tolong dipertimbangkan. Semua hubungan kedekatan itu akan menjadi penyesalan di hari kiamat, kecuali yang dilatar belakangi takwa, bukan dilatar belakangi hobi atau dilatar belakangi kesamaan merek kendaraan. Baik, wallahu ta'ala alam. Kemudian ada sebuah pernyataan yang terakhir ya, berkaitan dengan kegiatan kita dalam belajar dan mengajar. Ada sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Imam Hatim Al-Asam rahimahullah tentang orang yang sangat menyesal di hari kiamat. Beliau mengatakan, laisa fil qiyamati ashadda hasratan min rajulin 'allama an-nasa 'ilman fa'amilu bihi wa lam ya'mal huwa bihi fafazu bisababihi wa halaka. Orang yang paling besar penyesalannya besok di hari kiamat adalah orang yang mengajarkan ilmu kepada masyarakat, lalu masyarakat itu mengamalkan ilmu tersebut sementara dia sendiri tidak mengamalkannya. Maka masyarakat mendapatkan keberhasilan sementara dia celaka. Ibnul Jauzi rahimahullah, di majelis beliau itu banyak sekali orang yang nangis tobat. Beliau pernah menyampaikan pengalaman beliau di kitab Sayyidul Khatir, bahwa di majelisnya beliau ada ribuan orang yang ikut dan ratusan yang tobat. Tapi beliau sendiri ketakutan. Sampai beliau pernah menyampaikan kalimat sebagai berikut, ya Rabbi, kalau besok di hari kiamat kau masukkan para peserta majelisku ke dalam surga, sementara kau masukkan aku ke dalam neraka, jangan kau beritahu mereka kalau aku di neraka. Beliau sampai punya ketakutan seperti itu. Andaikan aku celaka,
Jamaahmu berhasil. Jamaahmu bisa masuk surga. Tapi kamu sendiri masuk neraka. Andai kan terjadi seperti itu, jangan kau beritahukan kalau aku di neraka. Karena kalaupun sudah di dalam neraka, kemudian diberitahu sama jamaah, oh ternyata guru kita ada di neraka. Itu kan lebih menghinakan. Wallahu a'lam. Baik, demikian. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan ya Ustaz. Kan manusia itu tidak pernah lepas dari dosa Ustaz. Bani Adam Ustaz. Apakah itu menghalangi kita untuk bertaubat Ustaz? Karena taubat itu tidak melaksanakan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manusia tidak akan pernah lepas dari dosa karena kita tidak maksum. Dan posisi manusia yang tidak pernah lepas dari dosa, maka dia punya kesempatan amal, yaitu taubat. Ketika dia tidak bertaubat, maka dia tidak ketika dia tidak pernah berdosa, maka dia tidak punya kesempatan untuk taubat. Karena dia tidak pernah merasa menyesal dengan perbuatan yang dia lakukan. Dia tahu dirinya tidak berdosa. Begitu? Oleh karena itu, justru ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan orang mukmin itu berbuat dosa, Allah berikan kesempatan bagi yang bersangkutan agar punya amalan taubat. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Laulam tuznibu." Andaikan kalian tidak pernah berbuat salah, tidak pernah berbuat dosa, akhsha an asabakum asyaddu min dalika. Aku khawatir akan menimpa kalian perbuatan maksiat yang lebih parah daripada itu. Apa itu? Ujub. Itu adalah ujub. Dan karena ujub itulah orang merasa dia berjasa di hadapan Allah dengan ibadahnya. Dia merasa berjasa di hadapan Allah dengan ketaatannya. Siapa yang makhluk yang paling ujub dan baru ditampakkan oleh Allah setelah Allah menciptakan makhluk yang lain? Ya, iblis. Iblis beribadah kepada Allah dengan sangat rajin, padahal dia jin. Iblis jin atau malaikat? Jin. Apa dalilnya? Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Iblis itu dari golongan jin dan dia durhaka terhadap perintah Allah. Dia jin yang sangat rajin ibadah sampai dikumpulkan oleh Allah bersama malaikat. Tapi ternyata dia menyimpan ujub. Dan ujubnya iblis ditampakkan oleh Allah setelah Allah ciptakan Adam. Maka adanya perbuatan dosa bagi mereka yang mengakui kesalahannya. Aku adalah hamba yang tidak maksum dan pasti aku berbuat salah, aku pasti berbuat dosa. Itu bukti bahwa Allah memberi kesempatan bagi yang bersangkutan untuk beramal taubat. Wallahu a'lam. Sehingga justru itu akan menjadi pendorong bagi dia untuk bertobat, walaupun nanti akan mengulang. Karena yang namanya manusia tidak maksum. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana menghilangkan sikap dari kekecewaan orang-orang yang dahulu berekspektasi kepada kita menjadi tokoh agama, namun lebih kepada hal-hal yang tradisi yang tidak ada ajarannya dalam Islam, dan bagaimana agar kita tetap bersosialisasi kepada mereka? Baik, pertama begini, jadi kita belajar itu untuk siapa? Untuk diri kita. Yang awalnya adalah untuk diri kita, bukan untuk menilai orang lain. Pertama itu. Sehingga saat Anda belajar mengenal A, mengenal B, mengenal C, agar aku mengamalkan itu sehingga aku bisa selamat. Baik. Tahapan berikutnya adalah kita berusaha untuk menularkan kebaikan ini kepada orang terdekat, keluarga kita, istri dan anak-anak, orang tua dan seterusnya. Tahapan berikutnya, Anda akan menjumpai penyimpangan di lingkungan. Nah, di fase yang ketiga ini, jangan jadi orang yang terlalu sensitif, dalam arti gampang bergejolak emosinya ketika melihat sesuatu yang tidak
sejalan dengan pemikiran atau diri kita. Ada beberapa pengantar yang perlu Anda lakukan, sebab efek sampingnya bukan cuma diri Anda, tapi termasuk yang lain. Dicatat karakternya. Oh, memang karakter orang kayak gini itu kayak gini semua. Jadi semuanya kena. Tuh lihat. Nah, tuh lihat ya. Terus nyebut gelar ini, nyebut gelar itu, dan seterusnya. Padahal yang salah yang bersangkutan. Dia mungkin kurang hikmah ketika berdakwah, asal-asalan. Tapi yang kena kan bukan cuma satu orang. Yang kena siapa? Semuanya. Orang menilai dari kesalahan satu untuk semuanya. Meskipun kita sepakat bahwa Islam tetap agama yang terhormat, walaupun ada pelanggaran yang dilakukan oleh penganutnya. Sehingga bagian itu yang mungkin perlu dijaga, dan sambil berkonsultasi kepada asatidzah yang punya kemampuan berkaitan dengan masalah bijak dalam berdakwah, gimana teknis yang tepat menghadapi ini. Misalnya kalau kita dapat undangan acara ini, sementara kita keberatan untuk berangkat, kita disuruh diminta untuk menghadiri acara ini, sementara kita nggak pingin untuk berangkat, gimana teknisnya? Nah, seperti itu kan butuh trik ya, agar jangan sampai terjadi dampak buruk yang tidak diinginkan. Wallahu a'lam. Bagaimana ketika apabila kita selalu terjatuh dalam keadaan ke dalam dosa, lalu taubat, dosa lagi lalu taubat, dan seterusnya? Bagaimana hukum taubat itu? Manusiawi, karena Anda tidak masuk. Sehingga berbuat dosa, taubat, berbuat dosa, taubat. Handalah radhiyallahu anhu pernah menyampaikan kepada Abu Bakar, nafaqah Handalah munafik. Abu Bakar terheran. Wa ma bika, ada apa dengan kamu? Ketika aku di hadapan Rasulullah SAW, seolah-olah surga dan neraka ada di depanku. Bisa nangis, bisa taubat, serius untuk beramal. Begitu pulang, ketemu keluarga, guyon sama istrinya, sama anaknya, di kebun, lupa semuanya. Orang Ansor kalau sudah di kebun ya beraktivitas sebagaimana para petani pada umumnya. Sudah lupa semuanya. Sehingga saya merasa, kok nggak sama antara aku di depan Nabi SAW dengan aku di tempat yang jauh dari beliau. Maka beliau khawatir, jangan-jangan ini kemunafikan. Jangan-jangan ini kemunafikan. Di majelis ilmu mungkin Anda bisa nunduk, Anda bisa tampak seperti orang soleh. Begitu di mall, sama atau beda? Berubah. Itulah manusia. Lalu kemudian Abu Bakar bersama Handalah lapor kepada Nabi SAW. Kemudian beliau menyampaikan, laulam tuznibu, andaikan kalian tidak pernah berbuat dosa, maka Allah Subhanahu wa taala la ahlakumullah, Allah akan membinasakan kalian semuanya. Kemudian Allah gantikan dengan generasi yang baru, yuznibun wa yatubun, yang mereka berbuat dosa lalu mereka taubat, berbuat dosa lagi kemudian taubat lagi. Sebab ketika seorang mukmin itu tidak masuk, dia punya kesempatan untuk beramal amal taubat. Dia punya kesempatan untuk punya amal taubat. Dan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang banyak bertaubat dan orang yang suka bersuci. Ini pertanyaannya di luar tema. Kerja di bea cukai, orang tua ada penghasilan campur halal haram, apakah saya boleh menerima warisannya? Nah, bagaimana hukum bekerja di bea cukai? Apakah harus resign? Ya seperti fatwa Ustadz Erwandi ya, yang mungkin Anda sudah pernah nonton. Lalu kalau orang tua penghasilannya campur halal haram, apakah saya boleh menerima warisannya? Nah, berkaitan dengan warisan yang bercampur, ada keterangan dari Imam An-Nawawi rahimahullah. Yang pertama begini, kalau Anda yakin ada harta haram yang dimiliki oleh orang tua, misalnya Bapak tahu betul, ini dulu ayah saya memperolehnya dengan cara yang terlarang. Mobil ini hasil suap, misalnya ya. Bapak ketika masih menjabat, ada orang yang ngasih hadiah mobil
agar beliau mau ACC A, ACC B, sehingga Anda tahu betul ini mobil hasil suap. Maka mobil ini nggak boleh jadi warisan, harus dikeluarkan. Dan mereka memiliki kaidah innal mauta la yutayyibu khabitha, innal mauta la yutayyibul khabitha. Kematian itu tidak bisa membuat yang haram jadi halal. Kematian tidak bisa membuat yang haram jadi halal. Sehingga harta haram dimiliki si A, lalu si A mati, maka harta haram ini tidak berubah jadi halal karena jadi warisan. Maka ini harus dikeluarkan. Yang kedua, hartanya syubhat dan Anda nggak tahu. Tapi Bapak selama kerja ya beliau kerja sebagai A, sebagai B, mungkin ASN yang kadang ada campuran-campuran sebagaimana informasi yang Anda dapatkan. Tapi Anda nggak tahu bagian mana. Jika Anda tidak tahu, maka hukum asalnya halal. Yang ketiga, apabila bercampur dan Anda bisa memisahkan. Bapak dulu pernah kerja di lembaga ribawi selama 5 tahun misalnya. Dari situ beliau dapat ini, dapat ini, dapat ini. Terus beliau bekerja, beliau resign dan kerja di perusahaan BUMN yang bukan riba. Dan beliau dapat ini, dapat ini. Anda bisa pisahkan, maka yang haram tadi disisihkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pedagang makanan, sudah berdagang atau catering 3 tahun. Salah satu pelanggan saya adalah non muslim dan bermuamalah atau jual beli dengan mereka, termasuk menyediakan makan untuk ibadah mereka. Bagaimana status jual beli saya secara syar'i? Apakah halal atau haram? Bagaimana saya harus bersikap kepada mereka? Iya. Nah, mungkin agak rumit karena dia pelanggan Anda, namun kegiatan dia campur, kadang kegiatan duniawi dan kadang kegiatan agama. Ya mungkin perlu ditegasi sehingga sampaikan kepada yang bersangkutan, untuk kegiatan non agama saya bisa layani, tapi untuk kegiatan agama saya belum bisa layani. Sehingga nanti konsumen silakan milih. Ya sudah, saya tak pindah semuanya saja. Anda kehilangan konsumen. Siap nggak kira-kira? Berat kayaknya. Berat ya? Baik. Atau mungkin yang bersangkutan, coba Bapak masuk Islam, nanti kegiatan agama saya ikut dukung gratis, nggak apa-apa. Ya saya hanya bisa menyampaikan jawaban yang seperti ini ya, mau jawaban apa lagi? Cuman ya sedikit berat untuk dikerjakan. Karena apapun itu yang namanya jawaban pertanyaan dalam kurung fatwa, kalau bisa disebut fatwa, ya harus yang ideal. Tapi praktek di lapangan kan dikembalikan kepada pelaku. Ada salah satu jamaah kami yang bertanya, tapi beliau berharap dijawab boleh, karena sudah pernah ada fatwa yang membolehkan. Jadi beliau bilang, boleh nggak saya ikuti fatwa ini? Kan ini sudah ada fatwa yang membolehkan. Lah, kalau saya bilang nggak boleh, gimana? Ya. Andai kan orang berbuat salah dan itu tanpa fatwa, dia tahu dia salah, dan itu tanpa fatwa, maka yang dosa satu, dia saja kan. Tapi ketika dia berbuat salah dan sebelumnya minta fatwa, lalu yang dimintai fatwa ini merasa terdesak untuk mengatakan, ya sudahlah terserah, misalnya dia mengatakan terserah, sudah, yang dosa berapa? Lebih banyak ya. Maka mohon jangan diajak Ustadz ini untuk berdosa. Ada banyak misalnya ibu-ibu yang safar tanpa mahram. Pak Ustadz, kalau saya safar tanpa mahram nih, boleh nggak dengan alasan ini? Alasannya banyak sekalian. Ya. Dengan penuh alasan. Ustadznya nggak tega kalau jawab nggak boleh. Ya kalau seperti itu gimana lagi? Merasa bahasanya itu fatwa yang membolehkan. Akhirnya dilakukanlah dengan landasan sudah ada fatwa. Pikiran sebagian orang ternyata seperti itu, bahwa produk bank ini sudah ada fatwanya. Nanti kalaupun dosa, salah yang dosa yang berfatwa, terus kamu pelakunya ya nggak dosa, kok enak gitu. Andai kan bisa seperti itu Pak,
maka orang yang paling selamat adalah orang yang bodoh agama. Itu paling selamat sudah. Sehingga jadilah orang yang bodoh agama, hidupmu pasti selamat dunia akhirat. Ada kayak gitu? Nah, ada. Yang benar gimana? Motivasi untuk belajar. Wallahu a'lam. Apakah mendapat makan siang dari vendor atau rekan atau penyedia termasuk gratifikasi bila penyedia layanan termasuk gratifikasi bila tidak boleh diterima karena tidak mungkin dibuang, dan bila ditolak rekan kantor akan berpandangan negatif karena menolak makanan yang sudah dibagikan. Baik. Jika Anda sudah mendapatkan gaji di perusahaan tempat Anda bekerja, lalu ada klien perusahaan itu atau vendor perusahaan itu, dan Anda dikasih makanan. Pertama yang perlu diperhatikan adalah perusahaan tempat Anda kerja ini swasta atau milik negara. Kalau swasta, tinggal minta izin kepada atasan atau pemilik, selesai. Kalau pemiliknya mengizinkan, nggak apa-apa Pak, kami mengizinkan karyawan kami kalau ada jamuan makan dari vendor, supplier, silahkan. Ya. Yang kedua, kalau itu milik negara, nah ini perlu diperketat. Aturan KPK itu sudah ideal. Jamuan untuk tamu, misalnya Anda datang inspeksi ke tempat A, ke tempat B, terus dikasih jamuan sebagai tamu yang mau bertugas audit, inspeksi dan seterusnya. Sepanjang sifatnya jamuan normal, tidak masalah. Ya, cuman apa misalnya teh, kopi itu kan normal ya. Baik. Tapi kalau entertain berapa biasanya? Berapa juta? Tergantung tanda tangan ya. Kalau ada biaya entertain dengan nilai-nilai tertentu, ini beda lagi ya. Seperti ini apa? Suap. Seperti ini suap. Gratifikasi dan seterusnya. Dan hukumnya harta ghulul, harta khianat. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.